gaspol, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa pelajaran hari ini anak? Sudah. Kita kalau pelajaran hari ini tujuan Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Sama itu ada yang pakai kompor? Ada yang pasti bisa. Bisa. Penting lagi. Nah, berarti kita bilangnya dari sering langsung di situ. Ibu tengok ini ditanya ke bahasnya Bu. Betul. Soalnya dibahas dulu sebelum kita mau belajar. Tidak, itu ini baik, sebelum dimulai itu absen dulu ya. Yang bulan Sabrianto, adikku Asian ini. Adikku. Dia Harpendi. Dan Bu, lagi ditanya. Berdiri merah. Alfa Bu, cuma alfa berapa? Dua kali dia sama ibu alfa. Kabarin dia. Ya Bu, Inar Bu permainan. Bismillah. Hadir Bu. Esmita Ratun. Di Thailand Ibu. Anissa. Itu mereka Thailand. Iya Bu. Presiden. Mereka lagi. Gak alfa. Kalau jadi ya. Iya Ibu, dia nggak tahu mana itu siapa dia. Kabarin kita pulangnya. Baik banget sebelumnya kita masih ada. Najwa Olivia. Najwa apa sih? Hadir Bu. Ini kesukaan sekarang saya. Rahmadini hadir Ibu. Sisnawati hadir Bu. Sisamawati hadir Bu. Iya. Ada. Sama. Biar ada. Siapa? Masya Allah aja. Kita sama pilihan. Biar. Oh, Pak. Seorang yang tidak. Sudah punya bisa, Ibu. Hari ini kita belajar tentang atau sistem reproduksi, Ibu. Ada belajar di malam? Belum. Jadi yang lain tidak belajar. Iya. Main game, Bu. Minggu kemarin Ibu ada buat kelas itu membuat catatan tentang pelajaran kita hari ini. Ada yang buat? Ada yang kalau dari dia kita belajar hari ini, Ibu mau semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini disingkatkan terlebih dahulu. Jadi yang kita mau belajar hari ini, ya Bu. Baik, hari ini kita belajar mengenai sistem reproduksi ini gimana dan itu ada dua. Yang pertama itu kita bisa merincikan organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu statistik dapat menjelaskan fungsi organ pada laki-laki dan perempuan. Di sini pada yang tahu apa itu sistem reproduksi kalau belajar tadi malam? Bismillah Ibu. Bismillah apa itu? Sistem reproduksi itu adalah sistem organ yang ada pada makhluk hidup. Ya, terbagi menjadi dua, Bu, itu sistem reproduksi laki-laki dan juga perempuan, Bu. Itu untuk keberlangsungan hidup kita supaya tetap terjaga. Ya, baik. Terima kasih Bismillah ya. Betul apa yang dikatakan oleh Bismillah bahwa sistem reproduksi adalah struktur organ dan struktur biologis dalam tubuh yang bekerja sama dengan tujuan yang utama yaitu untuk menghasilkan keturunan. Di mana sistem reproduksi juga itu dia
berfungsi untuk memproduksi hormon seks yang mengatur perkembangan tubuh manusia. Di sini di catatan kalian ada membuat nama-nama dan fungsi-fungsi organ reproduksi. Itu apa yang kalian catat di buku catatan? Cuma pengertiannya aja. Pengertian toh. Ya. Baik, karena kalian tidak ada yang membuat catatan, sini Bu membuat tugas berlomba biar kalian bisa mengerti sebelum Ibu masuk ke materi hari ini. Ada 2 tugas untuk kita bikin 2 kelompok. Di sini Ibu yang bikin atau kalian? Ibu. Karena di sini udah tersusun, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 ya. Nah, tugasnya itu dia mengisi LKPD, gambar-gambar fungsi pada sistem reproduksi. Di sini ada scan barcode. Di sini nanti kalian bisa membuat menjawab pertanyaan yang ada di belakang. Semuanya ada HP, internet ada? Tidak. Oh, tidak ada sama internet. Baik, kalau kita sudah memfasilitasikan itu, gunakan baik. HP-nya kelompok ya, 1 per kelompok. Iya. Ada tadi. Kok. Oh, jadi sekarang kita kelompok 1, kelompok 2 itu reproduksi perempuan. Ya. Apa sih ya, coba ini apa? Tidak semua anak ada yang bisa sekali. Bisa. Mana weh? Kami gak tinggal sih. Keduanya sama-sama. Dia tidak. Sama-sama. Ini. Oh, no. Kayak di dalam depan ini. Kalau nggak bisa yang di sana yang di Inggris. Kalau bisa jauh. Yang jauh itu semua. Woi, kadang-kadang aku tuh gini. Gini apa ya? Bu, tolong bu. Harus sekali. Ada dia semua. Emangnya bu. Kelompok itu bisa ibu. Kita ini kan HP dengan canggih. Jadi apa maksud tuh? Apa sih Gina? Coba aja deh. Mulai bisa semuanya Nana. Tidak. Oh, bisa juga kayak di sekarang apa? Apa sih orang ini di mana deh? Kalau tidak bisa yang ngomong itu. Mana ada orang di kubu? Coba bilang. Tunggu lagi bu.
Ibu apa tadi Bu? Linknya Bu? Ini juga. Oh ini. Lain. Dan yang jadi ini. Oh iya punya tulisan kita dia. Ini bahan. Sudah ibu. Menurut sudah ibu. Saya terus sudah di kelompok satu siapa? Terus nanya aku. Silakan Krisna. Siapa? Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana yaitu ada nama-nama organ pada reproduksi laki-laki. Yang pertama ada Sicula seminaris. Nah, ini yang berfungsi untuk menghasilkan cairan semen sebagai nutrisi sperma. Yang kedua yaitu ada kelenjar prostat, yaitu berfungsi menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ketiga yaitu ada epididymis, nah berfungsi tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Terus keempat ada vas deferens, yaitu saluran untuk menghantar sperma ke uretra. Terus ada uretra yang berfungsi sebagai keluarnya sperma dari urin. Terus ada testis yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Terus terakhir yaitu ada skrotum, pelindung testis dan pengatur suhu testis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Dikembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Risma. Kasih buat masyarakat. Selanjutnya dari kelompok 2 korbannya. Nggak ada yang lain. Karena ada ya, udah baik, ada perwakilan dari kelompok 2 yaitu sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ada tuba Fallopi, yaitu sebagai saluran telur dari ovarium ke uterus, yaitu tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya itu ada uterus terakhir, di mana di uterus ini tempat berkembangnya janin. Selanjutnya itu ada vagina, di mana vagina ini adalah saluran kelahiran dan juga organ populasi. Selanjutnya itu ada ovarium, di mana ovarium ini adalah sperma kecil bentuk oval yang terletak di kanan dan juga kiri rahim. Di mana ovarium ini untuk menghasilkan sel telur dan juga sebagai siklus menstruasi. Selanjutnya itu ada endometrium, di mana endometrium ini adalah lapisan dinding rahim tempat terjadinya implantasi embrio. Selanjutnya itu ada serviks, yaitu serviks itu leher rahim merupakan bagian bawah uterus yang menyempit dan menjadi penghubung antara rahim dengan vagina, yang berfungsi untuk menghasilkan lendir serviks yang dapat membantu atau menghambat pergerakan sperma serta membuka saat persalinan untuk mempermudah bayi keluar. Baik, sekian dari kelompok 2, dikembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Bismillah. Bisa kasih terus jelaskan. Nah, dari yang dibenar semua yang apa yang dibilang oleh kelompok 1 maupun kelompok 2, di mana pada sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan itu dia memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Mereka itu memiliki tujuan yang saling ketahuan. Di mana pada organ reproduksi kalau mau ngomong berbicara bisa ya, bisa buku. Baik, dari organ reproduksi laki-laki yang sudah
paparkan tadi itu ya semuanya betul, tapi ada satu yang belum disebutkan. Ada yang tahu? Penis. Ini ada siapa? Yang bekerja Bu. Selain penis, berapa dulu? Selain penis ada lagi 2 organ yang belum disebutkan. Kelenjar generalis. Sekarang kamu udah dijelaskan dari buku ya? Ya, penis kalau nggak salah. Penis. Penis adalah merupakan organ reproduksi luar pada laki-laki yang juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin. Nah, di mana penis ini dia tersusun dari jaringan erektil yang terdapat terisi darah sehingga menegang atau ereksi. Nah, bagaimana kondisi ereksi ini ya? Ini memungkinkan penis berperan dalam hubungan seksual untuk menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi suami. Ya, betul. Gimana penis ini untuk ukurannya itu bisa sekitar sampai 18 cm. Untuk pada laki-laki kalau dia normal. Karena pada tes ini penis ini dia menentukan pada laki-laki ada yang bisa ereksi, ada yang bisa ereksi. Selanjutnya ada testis. Testis apa tadi, Risna? Adalah sepasang organ yang berbentuk oval yang terletak di dalam. Ya, betul. Betul, testis adalah sepasang organ yang berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Nah, di dalam di mana di luar dari di luar testis itu ada skrotum, di mana skrotum ini dia berfungsi juga untuk melindungi testis dan melindungi dia dan untuk menjaga suhu testis agar bisa berkembang dengan baik. Karena di dalam testis itu dia sebagai tempat untuk pembentukan sel sperma. Bisa simpan dulu HP-nya. Nanti di akhir ibu tanya-tanya ya. Ya, Bu. Selanjutnya itu ada kelenjar generalis. Kelenjar ini dia adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat yang berhubung langsung ke uretra. Nah, di dalam kelenjar ini terdapat cairan. Nah, cairan itu dia berfungsi untuk melumasi uretra sekaligus menetralkan keasaman sisa urein sehingga menciptakan kondisi yang lebih aman bagi sperma bagi kita melewati saluran uretra. Selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini dia terletak di bawah kandung kemih yang mengelilingi bagian bawah uretra. Nah, di dalam uretra ini juga terdapat cairan. Nah, cairan itu berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi pada sperma berkembang hidup di dalam saluran reproduksi wanita. Selanjutnya itu ada vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih. Selanjutnya ada uretra. Nah, uretra adalah saluran yang melewati penis dan berfungsi ganda untuk menyalurkan urin dan keluarnya sampai adanya saat sini. Nah, ya betul. Nah, itu uretra ini dia mempunyai fungsi ini sebagai saluran keluarnya urin dari kandungan kemih dan keluarnya semen saat kencing. Nah, kalau uretra itu keduanya tidak berfungsi, ini tidak akan berlangsung sama.
Nah, selanjutnya ada Seferen adalah saluran pada ini adalah untuk semangat kalian. Iya. Nah, jadi di organ reproduksi pada pria itu terdapat beberapa organ. Nah, di mana pada organ luar dan dalam itu berbeda-beda, tetapi walaupun berbeda, mereka tetap memiliki tujuan dan fungsi yang sama seperti pada organ wanita. Pada organ wanita dia itu terbagi menjadi dua sama seperti pada organ laki-laki juga. Seperti kita lihat di sini. Nah, pada bagian luar itu tadi ada apa itu Nila? Bagian luar reproduksi ada vulva, ada radium. Nah, vulva itu adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dia bagian luar. Nah, di dalam vulva ini dia juga terdapat mons pubis. Nah, mons pubis itu adalah rambut kemaluan. Yang dimana selain itu dia juga terdapat klitoris, bukan uretra, serta labia yang terbagi menjadi dua, yaitu labia yang selanjutnya di bagian luar itu ada yang dibatasi vulva. Nah, bagian dalam pada reproduksi perempuan itu juga ada ovarium, ada juga putri, ada Nah, di mana rahim itu juga ada terdapat tiga lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut dengan setengah, lapisan dalam. Selanjutnya ada adalah Nah, vagina itu adalah saluran yang menghubungkan bagian luar dengan rahim. Nah, saluran ini itu mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluar rahim. Iya, nggak sakit bu. Dia elastis. Dia ada sama bukan dengan besar. Ya, berapa? 9. 9. Ayo, saat lahiran itu apabila ada 9 atau 10? 10 itu. Saya percaya menstruasi. Kalau mengalami 9 bulan itu. Ya, sudah yang paling kedua. Kenapa jadi? 8 bisa? Ya. Lanjut bu. Semuanya sudah paham organ-organ dari sistem reproduksi manusia? Nah, besok ini mohon pada anda semuanya membuat catatan tentang organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Tadi sudah ibu jelaskan, nanti siang ibu minta catatannya. Ada di besok. Besok kita saja sama disatuin dengan bahasan materi selanjutnya ya. Tadi bunyi juga bagus kok, banyak ya. Belum nanti ibu cabu, belum nanti ibu
Baca lagi. Yuk. Oh, cacuk yuk. Icap. Cacuk. Icap. Udah Pak, semuanya udah selesai. Sama organ-organnya sudah paham kan? Kalau sudah paham, kalian bisa membuat kesimpulan dari pengajian. Silakan ini. Baik, tadi kita sudah Semuanya harap jadi tadi kita sudah belajar mengenai sistem reproduksi manusia yang dimana ini melibatkan kerjasama organ yang penting untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Di mana itu ada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Dan bagian-bagian itu juga ada yang bagian luar dan bagian dalam. Terima kasih ini sudah mau menyimpulkan materi kita hari ini. Sebelum itu Ibu mau kalau emang kalian paham, ya, kalau Anda paham hari pelajaran kita hari ini bisa ini menyebutkan organ-organ dari sistem reproduksi bersamaan. Pada organ reproduksi laki-laki terlebih dahulu. Ada apanya tadi? Dari mana? Uret. Wanita. Ada Depan itu apa? membuat anak si Untuk tugas besok itu membuat catatan tentang gangguan pada sistem reproduksi, karena minggu depan kita akan belajar mengenai gangguan yang ada pada sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan. Nanti kita akan lihat catatannya. Minggu depan Ibu ini kita catatannya. Iya. Ada dulu. tapi itu boleh Semuanya lagi. Ibu harap kalian semua paham yang pelajaran kita hari ini, karena hanya cuma mengetahui organ-organ sistem reproduksi mereka setelah kita perempuan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin pada ketua kelas bisa bantu Ibu untuk pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini bisa terkesan dan mendapatkan ilmunya. Semoga pada ketua kelas bisa pimpin Bapak. Baik, berakhirnya pelajaran kita hari ini yang setelah ini kita berdoa untuk dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih atas antusiasnya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan bertanya ya. Ya, halo. Ya, halo. Bagus ya. Ini aku. Thanks, ini buatnya. Ayo, yuk,